dipersembahkan oleh Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi biasa-biasa saja. Islam mengajarkan kita untuk menjadi yang terbaik dalam ilmu, akhlak, dan karya. Transformasi sejati adalah ketika kita berusaha menjadi pribadi dan bangsa yang unggul dalam segala aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Din, mengapa dalam Islam ada etos untuk kerjasama? Apa urgensi dan pentingnya kerjasama dalam umat Islam? Mengapa ada dalam Islam? Ini terkait dengan sumber wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan pentingnya kerjasama, namun dapat dijelaskan secara ilmiah, antropologi maupun sosiologi, ilmu tentang manusia, antropologi, dan sosiologi, ilmu tentang masyarakat, bahwa kerjasama itu menjadi watak dasar manusia. Ada dalam sosiologi itu bahwa manusia punya naluri untuk berhubungan dengan orang lain, insting, naluri untuk berasosiasi. Kemudian manusia dinyatakan sebagai makhluk sosial, dalam arti bukan makhluk individual. Kemudian dalam kenyataan kehidupan tidak ada seorang manusia yang bisa hidup sendiri. Untuk lahir ke dunia pun harus lewat orang lain, itu ibu bapaknya. Begitu lahir, katakanlah untuk makan, nggak mungkin dia akan langsung mencari makan sendiri. Tapi makanan yang telah tersedia, berpakaian juga demikian. Maka baik secara antropologis, sosiologis, umat manusia niscaya bekerja sama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia ini menegaskan pentingnya kerjasama. Itulah ajaran at-ta'awun dalam Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah, bekerjasamalah kalian dalam kebaikan, kebenaran dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa, pelanggaran dan pertentangan gitu. Namun Bang Din, mengapa banyak orang yang terkesan egois untuk mementingkan diri sendiri untuk mencapai tujuan-tujuannya mereka gitu. Jadi sulit untuk bekerja sama. Iya. Egoisme itu kan sikap dasar manusia. Manusia itu adalah ego, diri. Maka oleh karena itu sering sekali kedirian ini, egoisme ini tampil, menonjol. Itu yang kita sebut manusia egois. Walaupun pada kenyataannya nggak bisa dia hidup sendiri. Tetap bekerja sama, tapi mungkin dia bekerja sama dengan yang sepaham, sealiran Satu circle satu lingkaran, satu lingkungan dan oleh karena itu dia menutup keharusan bekerja sama dengan kepentingan dirinya sendiri, walaupun dia juga pasti, sangat pasti seseorang yang egoistik itu juga dia tidak mungkin tidak bekerja sama dengan pihak lain. Mengapa Prof. Din, mengapa ini etos kerjasama at-ta'awun wal amal jama'i penting untuk transformasi masyarakat? Iya, karena tanpa kerjasama tidak akan ada kemajuan masyarakat. Tidak akan terjadi perubahan atau transformasi. Transformasi, perubahan, kemajuan adalah hasil kerjasama. Hasil kerja bersama, kerja kolektif antara orang per orang, apalagi dalam lingkungan dan kelompok yang besar, masyarakat atau bangsa. Itulah yang akan membawa kepada kemajuan. Manusia sendiri bisa saja bekerja, walaupun meminta bantuan pada orang lain secara terbatas. Nah, tapi kalau kerja-kerja seperti itu hasilnya nggak akan maksimal, hasilnya nggak akan besar gitu. Maka kerjasama
kebersamaan yang niscaya mesti dalam kehidupan manusia itu akan membuahkan hasil kemajuan, perkembangan dan perubahan dalam kehidupan bersama. Kita boleh kerjasama dengan siapa saja atau ada kategori tertentu yang boleh kita kerjasama dengan? Oh iya, dengan seluruh manusia, nggak ada batasannya. Kita bekerja sama selama itu untuk kepentingan kebaikan dan tidak ada halangan. Dan bahkan kalau ditarik ke pertanyaan mengapa kita kerjasama dengan siapapun yang terutama yang kita perlukan dalam hidup ini, maka akan membawa kepada hasil yang menentukan kemajuan dan perubahan dalam hidup kita ini. Dipersembahkan oleh Prof, I have a question also. Apa Islamic values kita harus pakai di dalam kerjasama? Ya, Islam lewat Al-Quran sangat menekankan kerjasama dan pentingnya kerjasama. Tadi saya sudah bacakan ayatnya ya, bahkan dalam bentuk perintah. Wa ta'awanu itu perintah. Namun kerjasama, at-ta'awun itu juga ya harus juga dilakukan, ya, dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai agama. Tidak asal kerjasama. Di ayat tadi itu menjelaskan bahwa kerjasama itu haruslah dalam kebaikan dan kebenaran dan ketakwaan. Itu sudah nilai itu. Dan sebaliknya, jangan bekerja sama ya, dalam dosa, dalam pelanggaran, dan dalam pertentangan yang menimbulkan konflik. Dari ayat ini yang sangat pendek ini telah menampilkan ada beberapa nilai, ya, values yang ditanyakan tadi itu. Dalam kerjasama, bahwa kerjasama satu, haruslah dalam hal-hal yang positif. Sebaliknya jangan dalam hal-hal yang negatif. Itu bukan kerjasama. Bahasa Inggris ada ungkapan ya, cooperation, collaboration, tapi juga competition, persaingan yang sehat, yang baik. Ada konkurensi, persaingan yang tidak baik. Namun di atas itu semua ya, kerjasama di kalangan umat manusia, di kalangan sesuatu bangsa dan umat beragama itu ya, harus diarahkan dan ditujukan kepada tujuan kebaikan, kepada cita-cita kebaikan, bukan untuk tujuan-tujuan jahat. Jadilah kerjasama negatif atau yang disebut persekongkolan jahat. Ya, pertama harus untuk tujuan dan bertolak memulai dengan niat yang baik. Baru dalam pelaksananya ada nilai-nilai yang penting ditanya. Kerjasama yang bermanfaat. Ya. Bukan kerjasama yang membawa mudarat. Yang lain lagi kerjasama yang betul-betul kerjasama. Masing-masing punya peran. Jangan semua menjalankan hal yang sama. Nanti terjadi senggol-senggolan. Terjadi sikut-sikutan. Nah, ini nilai-nilai juga. Baru tadi yang pertama atau yang kedua itu diarahkan kerjasama kepada tujuan yang positif, yang baik pula. Bang Din, kalau dalam Islam itu sebenarnya inti dari kerjasama itu apa artinya? Kerjasama yang diletakkan dalam Al-Quran itu ya apa at-ta'awun ya. Apa itu at-ta'awun? Fi'il wazannya. Ta'awana. Ya, tafa'ala, ta'awana. Itu mengandung arti kesalingan, mutual. Jadi ta'awun itu ya sama-sama. Jadi kerjasama itu mengandung arti ya sama-sama, kerja sama ya. Kerja bersama ya. Iya, kerja bersama yang mengandung arti ya masing-masing punya peran. Ya, itulah mutual.
Ada dalam ta'awun dalam ilmu bahasa Arab ya, itu ada saling muncul Jadi ada saling ketergantungan gitu mungkin. dan ada saling ketergantungan, punya masing-masing punya kepentingan namanya sama kepentingan yang sama. Itulah kerjasama. Beda dengan sama-sama bekerja. Nah, iya. Kalau sama-sama bekerja ya yang satu bekerja sesuai dengan nggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Kalau kerjasama itu ya kerja bersama. Iya. Beda ya. Tujuannya sama ya. Dengan sama-sama bekerja. Nah, kalau sudah kerjasama untuk tujuan yang sama, untuk kepentingan yang sama, maka mutlak perlu ada kebersamaan. Ya, dalam menjalani hidup ini secara menyeluruh, kita kerjasama jelas dalam ibadat, khususnya ibadat mahdoh seperti sholat ya. Kita bekerja sama di situ, terutama dalam sholat jamaah. Oh iya. Tapi di luar itu kita bekerjasama dalam membangun kehidupan kita, dalam muamalat, dalam bidang ekonomi. Ya. Yang satu menjual ini, yang satu menjual itu, kita barteran, tapi lewat mata uang ya. Maka lahirlah kerjasama yang ya menuntut adanya kepentingan bersama, kemaslahatan bersama ya. Dan tujuan bersama yang bisa membawa manfaat bagi orang lain di luar kita. Bukan untuk kepentingan kita sendiri saja, tapi bagi kepentingan masyarakat luas yang mendapat manfaat dari hasil kerjasama kita. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Putri Dwi Sulistianingsih. I am 12th grader. Here I have one question. How can Islamic cooperation be adapted to keep up with changing times and technology? Thank you. Oke, thank you Ananda Sulis, santri kelas 12 yang bertanya bagaimana caranya kerjasama menurut Islam itu dapat mengadopsi dan mengadaptasi menggunakan teknologi sehingga teknologi bisa berfungsi positif bagi pengembangan kerjasama. Ya, hubungannya sangat erat dan saya berpendapat kerjasama itu pada masa modern sekarang ini sangat-sangat membutuhkan teknologi untuk memudahkan. Ayahanda mengorganisir sebuah pertemuan berskala internasional, mengundang banyak peserta dari luar negeri, kadang-kala dengan teknologi. Kalau tidak secara lisan, secara tulisan, lewat email. Coba kalau tidak ada teknologi, harus pergi ke Mesir sana, ke Pakistan sana, ke Eropa, Amerika sana mengantar surat. Nggak ada teknologi pesawat terbang. Pakai burung merpati. Jadi sangat penting dan oleh karena itu umat Islam harus kreatif. Ada yang menciptakan teknologi komunikasi untuk memudahkan kerjasama. Kerjasama dalam bisnis, waduh susah kalau tidak dengan teknologi seperti komputer untuk mencatat. Perintah Al-Quran, jangan lupa catat dalam transaksi bisnis. Terpaksa kita catat di atas kertas kan. Iya. Ya. Tapi kalau sekarang kan gampang dan tersimpan. Jadi sangat penting, sangat perlu, maka juga harus ada kerjasama terlebih dahulu untuk menciptakan teknologi untuk kepentingan bersama itu. Dalam hal mencapai tujuan yang sama, kita lihat dalam umat Islam sendiri itu banyak tujuan dan orientasi yang berbeda-beda. Itu bagaimana menyatukan umat Islam ini agar kerjasama jelas menuntut adanya kebersamaan. Tidak mungkin terjadi kerjasama tanpa ada kebersamaan. Maka oleh karena itu kebersamaan, bahasa lainnya persatuan, kesatuan,
itu merupakan prasyarat pertama dan utama bagi adanya kerjasama. Di kalangan umat Islam mau bekerja sama membangun perekonomian umat. Ormas Islamnya banyak. Coba mulai bekerja sama, ternyata tidak ada kebersamaan. Masing-masing punya keakuan, egoisme. Masing-masing punya kepentingan. Pas memulai, tidak akan terjadi. Tapi dengan kebersamaan, kita duduk bersama, berdiskusi, bermusyawarah, sepakat, bagi tugas, kamu melakukan itu, kamu melakukan ini, bagi tugas, tahapan-tahapan, maka akan berlangsung kerjasama atas dasar kebersamaan, dan itu nanti yang akan membuahkan kemanfaatan bersama. Jadi kemakmuran untuk semua, kemanfaatan untuk semua akan terjadi sebagai hasil kerjasama. Tidak akan ada kerjasama tanpa kebersamaan, tidak akan ada kerjasama kalau ada pertentangan. Iya. Mungkin bagaimana cara etos kerjasama dan nilai-nilai kerjasama membuat untuk bangsa, negara, untuk basis, untuk... Iya, kerjasama dalam satu bangsa, kebangsaan, kerjasama di kalangan satu umat, ya, keumatan, tentu ada nilai-nilai. Indonesia ya, sebagai bangsa yang majemuk dari dulu ditekankan oleh para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno, proklamator presiden pertama, itu gotong royong. Ya. Istilah lain dari at-ta'awun dalam bahasa Arab, kerjasama dalam bahasa Indonesia, gotong royong. Ya. Apa gotong royong itu? Saling gotong. Saling menggotong. Kalau mengangkat kayu besar, sama-sama menggotong, royong bersama-sama. Keroyokan gitu ya. Keroyokan. Bagus sekali bahasa Indonesia. Maka nilai dalam kerjasama menurut pandangan Indonesia lewat gotong royong itu adanya kebersamaan, sama-sama menggotong, dan keroyokan. Jadi satu tugas, satu pekerjaan dilakukan ya. Keroyokan itu nggak ada yang berdiam diri. Betul. Bahkan sama-sama ingin mengangkat. Gotong royong, kebersamaan adalah sebuah modal sosial, modal budaya bangsa yang sangat-sangat penting untuk adanya perubahan dan kemajuan bangsa. Menjadi unggul bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap muslim. Islam mengajarkan kita untuk terus berusaha menjadi lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat dan bangsa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.